Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Anjeli Zerlinda dari kelas 12 IPS MA Bilingual Sidoarjo. Dalam videoku kali ini, aku akan menjelaskan mengenai biografi wanita Indonesia yang mungkin sebagian orang tidak tahu siapa beliau sebenarnya, yaitu biografi Gusti Nurul. Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani atau akrab dikenal dengan nama Gusti Nurul merupakan putri tunggal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII dari permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Timur. Ia lahir pada 17 September 1921 silam. Semasa muda Gusti Nurul, walaupun ia tumbuh dalam keraton, sang putri disekolahkan di sekolah Belanda dengan memiliki gaya dan pandangan hidup yang terhitung modern di masanya. Semasa mudanya, Gusti Nurul merupakan putri yang multitalenta. Beliau dikenal pandai menari, menulis puisi, berkuda, main tenis, dan berenang. Dia juga disebut sebagai pendiri stasiun radio pertama di Indonesia. Karena kegemulaiannya dalam menari, saat masih berusia 15 tahun, Gusti Nurul dan ayahnya pernah diundang di acara pernikahan Putri Juliana dengan Pangeran Bernhard. Di acara pernikahannya, Gusti Nurul menampilkan sebuah tarian untuk dipertunjukkan di hadapan Ratu Belanda beserta pejabat dan tamu kenegaraan. Dikarenakan saat Gusti Nurul menari, rombongannya tidak membawa gamelan, maka dari itulah iringan musik gamelan dimainkan langsung dari Istana Pura Mangkunegara dan disiarkan langsung melalui radio Sulsel Radio Vereniging. Akibat dari penampilannya yang sangat indah, membuat banyak pejabat yang mengagumi tarian Gusti Nurul, baik pejabat di Belanda maupun di Indonesia. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan wanita pertama di Indonesia yang wajahnya pernah masuk majalah Legendaris Life, yang mana majalah terbitan Amerika Serikat edisi 25 Januari 1937. Majalah tersebut memajang foto Gusti Nurul tengah menari di hari pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Dari majalah tersebutlah yang membuat nama Gusti Nurul dikenal oleh orang banyak dan telah tersebar luas baik di wilayah Hindia Belanda maupun di luar Indonesia. Tidak hanya parasnya yang elok, tetapi juga bertalenta dalam tariannya. Beliau pun juga dijuluki Kembang Kusuma Negaran. Karena kecantikannya yang tersohor inilah menjadi alasan banyak tokoh besar jatuh hati kepadanya dan berminat untuk meminangnya. Sebut saja yang pertama adalah Hamengkubuwono IX. Raja Kesultanan Yogyakarta itu pernah bermaksud meminang Gusti Nurul pada saat ayah beliau masih hidup. Akan tetapi Gusti Nurul terang-terangan menolak pinangan Raja Yogyakarta itu, karena beliau memiliki prinsip bahwa pantang baginya seorang perempuan berpendidikan tinggi di zaman kolonial itu dimadu seperti yang dialami oleh Kartini. Tidak sampai di situ saja, beberapa pangeran dari Keraton Surakarta juga menaruh hati padanya. Salah satunya Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Pertama. Mereka yang jatuh hati pada Gusti Nurul memanglah banyak yang sudah beristri. Akan tetapi Gusti Nurul menolaknya karena tidak ingin dimadu. Bung Karno pun pernah menaruh simpati pada Gusti Nurul. Kala itu tentara Belanda angkat kaki dari Indonesia. Gusti Nurul pernah diundang ke Istana Cipanas. Ia datang bersama ibunya, Gusti Kanjeng Ratu Timur. Di istana tersebut, pelukis Basuki Abdullah dimintai oleh Soekarno untuk melukis Gusti Nurul. Akan tetapi Gusti Nurul tetap menolaknya karena beliau mengetahui bahwa Soekarno memiliki keterlibatan dalam dunia politik. Di antara para penggemarnya, Sultan Syahirlah yang paling unik, karena walaupun ia tahu bahwa saingan beliau orang Jawa, Sultan Syahir tetap pantang menyerah untuk merebut hati Gusti Nurul. Sultan Syahir pun sering memberikan hadiah kepada Gusti Nurul berupa sutra, tas, atau jam tangan. Gusti Nurul rajin membalas surat dari Syahir tersebut. Walaupun nampak tertarik dengan Gusti Nurul, Sultan Syahir tidak pernah menyambangi Gusti Nurul ke Pura Mangkunegara. Hingga akhirnya pada Rabu 24 Maret 1954, Gusti Nurul telah resmi menikahi lelaki pilihannya.
Lelaki yang beruntung meminang gadis Mangkunegara tersebut adalah Raden Mas Sudjarso Surjo Surarjo. Meski bukan pejabat tinggi negara, Sudjarso tidak dapat dipandang enteng karena sebagai tentara dia bukan perwira militer sembarangan. Setelah proklamasi kemerdekaan, dia bergabung di TNI. Dia adalah orang pertama yang jadi kepala Inspektorat Kavaleri Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada saat menyandang pangkat itu pula, dia menyunting Gusti Nurul dan bikin hampir semua lelaki gigit jari. Walaupun Gusti Nurul berdarah biru, beliau menghiraukannya dan tetap setia menemani kemanapun sang suami berdinas. Hingga akhir hayatnya, beliau meninggal pada Selasa 10 November 2015 di Bandung dalam usia 94 tahun. Beliau meninggal disebabkan karena sakit dan usianya yang sudah cukup tua. Jenazah Gusti Nurul kemudian dibawa ke Pura Mangkunegara Solo dan selanjutnya dimakamkan ke Astana Girilayu yang merupakan komplek pemakaman keluarga Pura Mangkunegara. Itulah sekilas biografi dari Gusti Nurul. Semoga dari informasi tersebut bisa menambah wawasan kita terhadap tokoh wanita yang bisa kita jadikan inspirasi untuk kalangan remaja milenial saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.